Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Semoga dalam keadaan sehat ya. Yuk belajar Microsoft Excel. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang memformat sel. Langsung saja kita buka aplikasi Microsoft Excel-nya. Kita kemarin menyimpan di bagian dokumen dengan nama memformat sel. Nah, sebelum Ustadz masuk ke materi ini, Ustadz singgung terlebih dahulu bahwa dalam memformat sel itu, yang pertama kita telah belajar tentang mengcopy dan memindahkan isi sel, membuat nomor dan bulan berurut, menggabungkan sel, mengetengahkan teks, dan mengatur tata letak teks. Nah, pada materi ini kita masuk ke bagian yang keenam, yaitu nomor 6, membuat garis tabel. Kemudian yang ketujuh, membuat simbol mata uang. Nah, pertemuan yang ke-6 dan ke-7 materi ke-6 dan ke-7 ini merupakan materi terakhir pada materi memformat sel atau bagian terakhir pada materi memformat sel. Ingat ya anak-anak Ustadz, yang nomor 6 dan nomor 7 merupakan materi terakhir pada bagian memformat sel. Nah, membuat garis tabel dan membuat simbol mata uang. Maksudnya apa itu Ustadz? Membuat garis tabel dan membuat simbol mata uang. Nah, kita langsung saja masuk ke latihannya. Yang pertama, kalau kita ingin mempraktekkan membuat garis tabel itu seperti ini anak-anak Ustadz. Kita buat dulu atau kita isi dulu tabel sederhana, misalnya seperti ini. Nomor, nama barang, jumlah barang, harga. Ingat ya anak-anak Ustadz, di sini Ustadz membuatnya 4 kolom, yaitu kolom D, E, F, G. Untuk memastikannya isinya seperti ini, kita perlebar dulu. Nah, ini berada di kolom E, yang ini kita coba berada di kolom F, dan ini kolom G. Perhatikan nih, kalau menulis ke samping ini, setiap satu kolom harus ada satu isian atau satu data atau ada satu sel. Nah, ini dia. Ingat, jangan sampai melangkau. Misalnya maksudnya melangkau itu apa Ustadz? Misalnya kita udah menulis nih, di sini dalam satu kolom itu ada kosong seperti ini. Nah, itu baru harga misalnya. Ini nanti akan berpengaruh kepada kerapian dari sebuah tabel. Nah, Ustadz kembalikan ke tulisannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita isi daripada tabel sederhana ini. Apa itu? Nah, kita isi dulu. Kita buat nomor 1, nomor 2. Misalnya nama barangnya Ustadz tuliskan pensil misalnya. Kemudian penggaris, penghapus, pena. Apalagi yang berhuruf apalagi? Pensil, penggaris, penghapus, pena, kemudian tip X ya. Tipe X atau penghapus. Nah, tip X. Nah, seperti ini aja. Jumlahnya berapa? Misalnya di sini ada 5, ada 6, 3,
2, 4 misalnya. Kemudian harganya berapa? Nah, ini kita lebarkan terlebih dahulu atau biarkan aja dulu. Nah, lebarnya, harganya misalnya di sini ada 50.000. Ustadz, pensilnya 50.000 mahal kali. Penggaris 24.000 misalnya. Ya nggak apa-apa, mahal-mahal, yang penting ini kan contoh. Jadi nggak apa-apa ya anak-anak Ustadz. Kemudian ini 20.000, 25.000. Ini 20.000. Tip X misalnya 80.000. Ini toko masa depan makanya mahal. Nah, oh ya, ini di sini ada nih yang belum nih. Ingat cara membuat nomor berurut apa kemarin? Kita bisa tarik ke bawah atau langsung di blok 1 2 kemudian klik 2 kali. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ketengahkan ya anak-anak Ustadz. Nah, kita rapikan terlebih dahulu tulisannya. Ini pilih ke tengah. Yang ini juga biar rapi, pilih di tengah. Seperti ini. Nomornya? Wah, nomornya nanti aja nggak apa-apa. Selanjutnya apa? Selanjutnya, sebelum kita mempraktekkan membuat garis tabel, nah di sini Ustadz copy terlebih dahulu filenya. Biar apa? Biar kita tidak mengulang kembali nanti nulis lagi. Nah, seperti ini aja. Ini kita lebarkan, ini juga dilebarkan. Nah, dan ini juga dilebarkan. Seperti ini aja. Kenapa? Apa yang membedakan Ustadz? Nah, membedakan nanti kita praktekkan aja ya. Nah, di sini Ustadz tulis cara 1 misalnya. Cara 1. Oh, Ustadz dikena ini. Kemudian yang di sini cara 2. Nah, cara 1 yaitu di blok terlebih dahulu. Ini ingat kita akan membuat garis tabelnya. Kalau tidak salah kemarin pernah membuat daftar absen kalau nggak salah tuh. Nah, di situ kita telah belajar membuat garis tabel sebenarnya. Nah, tapi nggak apa-apa, Ustaz ulangi lagi. Di blok terlebih dahulu nomor, nama barang, jumlah barang, dan harga. Kemudian kita pakai cara 1. Cara 1 apa sih maksudnya? Nah, cara 1 yaitu kita klik di bagian ini. Cara membukanya ya anak-anak Ustaz maksudnya tuh. Nah, kalau di materi sebelumnya kita terfokus pada bagian alignment. Sekarang, ini dia ya. Sekarang untuk membuat garis tabel itu kita klik bagian border di sini. Klik bagian border. Di sini ada namanya non, outline, dan insert. Apa sih maksudnya? Nah, Ustaz jelaskan sebentar. Di bagian non ini eh Ustadz belum jelaskan dulu yang non, yang outline aja dulu. Nanti biar paham maksudnya. Di bagian outline ini yaitu kita akan memberikan tabel atau garis tabelnya itu di bagian luar. Ingat ada kata out. Nah, out itu berarti luar, line itu garis, berarti garis luar. Nah, sedangkan inset, nih, inset ya. In itu di dalam, in itu masuk, set itu berarti inset berarti membuat garis tabel di bagian dalam. Sedangkan non itu apa? Nah, non itu adalah menghapus atau menghilangkan garis tabel yang tadi kita berikan. Contoh seperti apa itu, Ustadz? Contohnya seperti ini. Kita pilih dulu misalnya garis kecil di sini ya. Kita pilih garisnya di sini contoh garis kecil, kemudian kita bisa anak-anak Ustadz bisa dengan cara cepat. Nah, ini kan klik outline-nya di sini akan secara otomatis muncul garis luarnya atau previewnya nanti akan tampilannya. Sedangkan ketika kita klik non, nah
maka garisnya akan hilang. Itu dia maksudnya anak-anak Ustadz. Fungsi daripada non menghilangkan garis. Kita klik outline, kemudian kita klik insert. Nah, seperti ini. Atau bisa juga nih, anak-anak Ustadz bisa membuat seperti ini. Klik di sini, klik di sini, di sini, di sini. Nah, ini sama aja sebenarnya. Cuma lebih cepat menggunakan bagian preset yang telah disediakan. Selanjutnya apa? Selanjutnya klik OK. Nah, perhatikan anak-anak Ustadz. Ini cara pertamanya. Cara membukanya yaitu klik bagian elemen tadi. Nah, ini kita rapikan ya biar tabelnya itu rapi nanti. Di blok terlebih dahulu, pilih center. Kemudian bisa ditebalkan. Nah, seperti ini anak-anak Ustadz. Cara pertama. Terus bagaimana cara kedua? Cara kedua sama caranya masih di blok juga, cuma yang membedakan cara membukanya. Kalau tadi ini kita membuka dari sini, akan kalau yang ini membukanya lewat dari klik kanan pilih format cell. Sama saja sebenarnya. Intinya sama saja untuk menampilkan bagian atau tab format cell. Kemudian pilih border, kemudian outline dan insert biar lebih cepat lagi. Baru klik OK. Nah, seperti ini anak-anak Ustadz. Yang membedakan caranya, cara satu dan cara 2. Nah, membuat garis tabel kita sudah mempraktekannya. Terus bagaimana nih kalau misalnya di tabel itu ada garis tebal Ustadz. Nah, ini dia. Ustadz praktekkan di bagian yang cara kedua ya. Misalnya di sini. Perhatikan baik-baik. Di sini garis tabelnya di bagian luar itu masih kecil atau tipis. Nah, kita bisa memilihnya. Klik kanan, pilih format cell. Nah, di sini anak-anak Ustadz. Sebelum kita menentukan garis luarnya itu tipis atau tebal, kita pastikan dulu pada line style kita mau memilih garis yang seperti apa. Contoh, kalau misalnya kita ingin di bagian luarnya, outline-nya itu garisnya tebal, kita pilih yang bagian tebal dulu misalnya ini. Kalau ini terlalu tebal ya anak-anak Ustadz, jadi pilih yang ini saja. Kemudian kita klik bagian outline-nya. Nah, perhatikan dia. Di bagian outline ini garisnya semakin tebal. Selanjutnya apa? Kalau kita ingin melihat hasilnya, klik OK. Perhatikan perubahannya. Tuh, kan garis tepinya itu atau garis luarnya itu tebal. Nah, seperti itu anak-anak Ustadz. Kembali ke bagian format cell. Nah, intinya kalau ingin menentukan garis tebal di luar, anak-anak Ustadz itu harus pilih bagian line style terlebih dahulu, pilih garisnya yang mana akan kita pakai, kemudian tentukan di mana posisi garisnya. Contoh di bagian luar ya kita pilih outline. Kalau misalnya di bagian dalam ingin putus-putus gimana? Kita coba aja yang di sini, kemudian pilih insert. Nah, seperti ini nanti akan tampilannya. Kita lihat di bagian di sini ya. Kita klik OK. Nah, perhatikan. Garis dalamnya itu putus-putus. Ustadz, ingin garisnya dalamnya putus-putus tapi di bagian judulnya ini itu ingin garis tebal. Bagaimana? Nah, caranya sama anak-anak Ustadz. Pastikan juga semuanya itu terblok ya. Kalau ingin kita memberi garis tebal tebal di bagian judulnya, nah seperti ini kita blok di bagian judulnya, di mana garis itu yang akan kita pakai. Kemudian kita lari ke font style tadi. Nah, sini ya. Nah, di sini akan ada perubahan tuh. Kita akan membuat garisnya tebal. Berarti di sini bagian judul klik, kemudian tinggal garis saja di sini nggak apa-apa. Kemudian apa ininya? Ininya juga ditebalkan aja. Kita lihat hasilnya nanti. Nah, perhatikan. Yang tebal itu bagian judulnya saja. Sedangkan di bagian ininya
tidak berpengaruh. Kenapa tidak berpengaruh? Karena ini tidak terblok tadi. Kita hanya mengeblok atau menseleksi yang akan kita pakai saja. Seperti itu anak-anak Ustadz. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang ketujuh, yaitu membuat simbol mata uang. Nah, gimana caranya itu Ustadz? Nah, caranya perhatikan ya anak-anak Ustadz. Karena di sini namanya membuat simbol mata uang, berarti kita cari eh, apa namanya yang angka, cari angka yang sesuai dengan mata uang kita. Apa maksudnya itu? Misalnya gini, kalau misalnya di sini ini kan satuan, sedangkan ini ribuan, berarti kita pilih yang ribuan saja. Nah, pilih seperti ini. Di blok pertama kali ini harus di blok karena hukumnya wajib di blok ini kalau ingin semuanya diberikan simbol mata uang. Selanjutnya, klik kanan format cell. Nah, perhatikan tadi. Kalau di pertemuan tadi di pertemuan sebelumnya kita telah klik bagian elemen, kemudian yang barusan ini kita telah bagian border. Nah, untuk membuat mata uang atau membuat simbol mata uang ini kita pergi ke bagian tab number. Nah, di sini anak-anak Ustadz. Kemudian nih Ustadz geser lagi ya di bagian atas ya. Biar ini. Selanjutnya, setelah di bagian number, kita pilih bagian accounting. Nah, di sini. Pada bagian accounting di sini akan muncul nih ada angka dolar pertama kali ditampilkan. Ada simbol. Kita pilih yang bagian rupiah saja. Jadi klik di bagian di sini. Nah, kita scroll ke bawah. Kita cari tulisan RP. Karena apa? Karena negara kita itu simbol mata uangnya yaitu rupiah. Jadi disingkat RP. Cari di sini, scroll ke bawah pelan-pelan ya anak-anak Ustadz. Scroll ke bawah, kita cari huruf R. Oh, ini dia R R R R R. RM RM RM. Nah, ini dia. Ada namanya RP Indonesia atau RP Indonesian sama aja. Yang pilih yang RP Indonesian aja. RP. Kemudian apa? Nah, perhatikan di sini anak-anak Ustadz. Di sini Ustadz tidak akan merubah dulu ya. Nanti Ustadz jelaskan pembahasannya sebentar. Klik OK. Nah, seperti ini. Ustadz, itu kok ada nolnya di belakangnya? Itu gimana maksudnya? Nah, ini dia. Baru Ustadz mau jelaskan di sini. Klik kanan, format. Nah, ini dia. 0 di bagian 2 ini di belakangnya yaitu decimal place di sini anak-anak Ustadz ya di sini. Jadi kalau kita ingin menghilangkan angka nolnya ini berarti kita hilangkan jadi 0 di sini. Ini kan satu nih ada namanya contohnya di sini. Kalau 0 oh 0. Kalau misalnya mau ditambahkan lagi 0 di belakang komanya banyak kali yang seperti itu. Jadi supaya rapi berarti kita pilih 0 saja nih. Selanjutnya kalau sudah sesuai dengan contohnya, sampelnya, klik OK. Perhatikan di sini apa yang terjadi. Nah, di belakang nolnya 02 itu akan hilang. Seperti itu anak-anak Ustadz. Kemudian yang ini bagaimana? Nah, ini dia. Kita masuk ya, kita beri simbol mata uang nih. Kenapa sih Ustadz itu membuat tabel 2? Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya seperti ini. Kita kita blok dulu, kita akan memberikan simbol mata uang. Kemudian pilih elemen, pilih number, accounting. Nah, kita cari yang RP ya. Tadi scroll ke bawah menggunakan mouse-nya, cari yang tulisan RP. RP Indonesian. Klik OK. Nah, tujuannya apa sih? Oh, kita hilangkan dulu. Kita hilangkan. Nah,
Tujuannya anak Ustadz, jadi ada sebuah kasus ini ketika kita membuat simbol mata uang, kalau misalnya tabelnya itu terlalu kecil, dia akan menjadi seperti ini bentuknya. Nah, ada kotak-kotak garis-garis-garis gini maksudnya. Jadi, kalau anak-anak Ustadz nanti menemukan kasus seperti ini, Ustadz saya udah kasih nih, apa namanya, simbol mata uangnya, kok tulisannya menjadi pagar-pagar kayak gini Ustadz. Jangan khawatir ya anak-anak Ustadz, ini sering terjadi. Ini sering terjadi. Untuk mengatasinya bagaimana? Tinggal ini kolomnya dilebarin sedikit saja. Nah, seperti ini. Atau agak panjang sedikit. Biar apa? Biar tulisan RP-nya itu terpisah dengan angkanya. Seperti itu ya anak-anak Ustadz. Itu maksud dari Ustadz membuat dua kolom ini. Nah, paham? Ingat, kalau menemukan kasus misalnya seperti ini, misalnya kolomnya Ustadz, kolomnya ini kok kotak-kotak, ingat jangan panik, tapi lebarkan saja kolomnya. Nah, begitu anak-anak Ustadz. Nah, oh iya, karena ini materi terakhir nih, dalam materi memformat sel pembahasan kita terakhir, Ustadz ada tugas. Nah, tugasnya apa itu Ustadz? Ustadz sudah buatkan, nah, nanti anak-anak Ustadz buatkan seperti ini ya tugasnya. Nah, ini dia tugasnya. Anak-anak Ustadz nanti ini screenshot, kemudian atau di pause video ini, kemudian ketikkan apa namanya tugas ini, isi dengan namanya, kelasnya, ingat kelas ya, isi ini harus dikerjakan, nama kelas. Selanjutnya apa, selanjutnya buat tabel seperti ini, ingat ya, buat tabel seperti ini, kemudian disimpan dan dikirimkan hasilnya. Itu filenya tuh anak-anak Ustadz kirimkan ke Ustadz ya. Ingat, ini tugas nih. Ustadz tambahkan lagi. Tugas. Ambil nilai. Nih, Ustadz. Ini kan nih. Ini tugas ya anak-anak Ustadz. Ini tugas. Baik, itu saja materinya. Iya, itu saja tugasnya. Ingat, ini di screenshot. Kemudian dikerjakan di komputernya. Nah, alhamdulillah materi kita telah selesai dan materi terakhir kita sudah dibahas juga tentang memformat sel. Ingat, memformat sel itu ada 7 apa namanya pembahasan, yaitu yang pertama Ustadz feedback kembali, mengcopy dan memindahkan isi sel, membuat nomor dan bulan berurut, menggabungkan sel, mengetengahkan teks, mengatur tata letak teks, membuat garis tabel dan membuat simbol mata uang. Ini yang terakhir. Nah, latihan-latihan kita itu seperti apa sih dari awal sampai akhir dan pertemuan ini? Yuk, kita kembalikan kepada view-nya. Ingat, view, kemudian fresh ini unfresh saja. Biar nampak semua latihan kita. Kita telah membuat ini, kemudian ini bulan berurut, ini tulisan ini, memiring, dan yang terakhir seperti ini anak-anak Ustaz. Ingat, itu saja. Jangan lupa tugas. Nah, disimpan ya. Kita simpan dulu. Baik, alhamdulillah pembahasan kita yang terakhir membuat garis tabel dan membuat simbol mata uang pada pembahasan memformat sel telah selesai. Ustaz akhiri, semoga apa yang Ustaz sampaikan ini dapat difahami dan dapat dipraktikkan dengan baik. Ustaz akhiri ya anak-anak Ustaz dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.